apakah kita itu boleh gitu kan mengambil pendapat yang mudah-mudah saja. Nah, dalam istilah fikih ada namanya tatabu'ur rukhas, itu mengambil yang ringan-ringan saja, yang mudah-mudah saja dari pendapat-pendapat ulama fikih gitu. Ataukah kita mengambil yang lebih sulit, lebih berat karena faktor kehati-hatian? Nanti kita bahas satu-satu gimana nanti jawabannya. Silahkan diikuti sampai habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua, kembali lagi bersama saya masih di buku Nabi Tidak Melakukan Berarti Haram. Kali ini langsung ke halaman 91 yang berjudul Pilih Pendapat Yang Mana. Ini ada sebuah prolog, sebuah pendahuluan ya. Jadi ketika seseorang membaca artikel fikih atau juga mengikuti sebuah kajian fikih yang di dalamnya membahas perbedaan pendapat antara madhab dan para ulama fikih, satu pertanyaan yang sering muncul setelahnya ialah, jadi harus pilih yang mana ya? Pertanyaan yang hampir semua orang menanyakan ini. Dan tentu ini pertanyaan yang sangat maklum adanya, karena setiap orang berbeda-beda kemampuannya dalam memahami masalah syariat. Ada yang tahu harus memilih apa, tapi juga ada yang kebingungan harus memilih yang mana. Memang tidak ada ketentuan dan keharusan dalam syariah ini untuk kita mengikuti satu pendapat atau satu madhab tertentu. Apalagi dalam masalah khilafiyah, kita dibolehkan mengambil yang satu dan meninggalkan yang lain sesuai dengan keyakinan kita. Apakah itu yang lebih mudah atau pendapat yang lebih hati-hati dan terkesan sulit? Tentu itu juga dengan bimbingan seorang guru. Jadi begini loh. Jadi kadang orang awam sering ya, orang awam itu kan ketika ada kajian ustadznya atau gurunya menerangkan perbedaan fikih misalkan khilafiyah, terus timbul pertanyaan, terus kita harus milih yang mana nih, pendapat yang mana yang kita pilih gitu kan. Nah di sini penulis mengatakan kita bebas memilih, mau itu yang pendapat yang mudah atau yang sulit, karena kita berhati-hati, karena ada asas kehati-hatian. Jadi bebas memilih kita gitu. Ini sebuah ini aja, prolog saja. Nanti kita bahas lebih dalam. Secara umum, perbedaan pandangan dalam masalah fikih selalu berujung pada dua klasifikasi pendapat, yang terkesan keras atau berat, dan satu lagi terkesan ringan dan mudah. Atau mungkin ada kelas ketiga yang berada antara yang keras dan ringan. Apakah boleh mengambil pendapat yang lebih mudah dan ringan dalam masalah khilafiyah yang disebut dengan tatabu'ur rukhas? Ataukah diharuskan mengambil yang lebih sulit sebagai kehati-hatian? Nah ini nanti masuk pada pembahasan. Apakah kita itu boleh gitu kan mengambil pendapat yang mudah-mudah saja? Nah, dalam istilah fikih ada namanya tatabu'ur rukhas, itu mengambil yang ringan-ringan saja, yang mudah-mudah saja dari pendapat-pendapat ulama fikih gitu. Ataukah kita mengambil yang lebih sulit, lebih berat karena faktor kehati-hatian? Nanti kita bahas satu-satu gimana nanti jawabannya. Silahkan diikuti sampai habis ya.